Akbari, saat ini Anda Ya, berada Nitya. di belakang, ada begitu banyak sopir yang bergerak. Bagaimana kondisinya di sana? Cukup kondusifkah atau yang ditakutkan akan terjadi lagi aksi anarkistis dari para pengunjuk rasa? Sejauh ini memang Nitya seperti yang Anda katakan, suasananya masih cukup kondusif. Persis pukul 1, ini lewat 10 menit, ribuan supir taksi berseragam biru, diantaranya tadi saya lihat lebih banyak seragam taksi ekspres begitu, dan diantara juga ada Bluebird dan beberapa sopir taksi dari armada lain yang juga sudah mulai berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat. Ini di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka tetap menuntut apa yang menjadi tuntutan mereka, yaitu untuk membubarkan taksi yang bekerja secara online atau yang lebih dikenal dengan taksi online. Mereka menuntut agar Kominfo segera mengkaji keberadaan dari taksi online. Seperti yang Anda saksikan, ini sudah mulai berdatangan lebih dari 1.000 orang yang berkumpul di depan sini, sehingga membuat jalan dari Medan Merdeka Barat ini harus ditutup. Semua jalurnya, hanya jalur bus Transjakarta saja yang bisa dilewati. Sementara mereka memang datang ke sini hanya berjalan kaki, Nitya. Tidak menggunakan armada mereka. Kebanyakan dari mereka armadanya sudah mulai diparkirkan di wilayah Monas atau di area Monas. Area Monas sendiri ini memang dipergunakan dan disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta agar tidak ada taksi atau armada yang memenuhi jalanan ibu kota. Yang kita lihat di sini bahwa memang mereka sudah ada pemeriksaan sebelumnya di ujung sana, persis di bundaran Patung Kuda, ya. Di sana sudah ada polisi yang berjaga-jaga untuk memeriksa para demonstran agar tidak membawa senjata tajam, atau mungkin yang ditakutkan adalah membawa sejumlah yang ditakutkan ada yang beredar bawa bom molotov seperti itu. Sudah ada sweeping sebelumnya, sehingga aksi yang berjalan siang hari ini semoga saja bisa dipastikan cukup kondusif. Mereka memang meminta agar Kominfo segera mengkaji keberadaan dari taksi online, karena memang mereka mengatakan keberadaan taksi online ini membuat penumpang menjadi semakin sedikit, sementara tuntutan setoran pun semakin tinggi dari perusahaan. Dan dari pihak armada sendiri juga kami sudah mendapatkan informasinya, ada sejumlah himbauan dari sejumlah armada yang cukup besar. Ada 2 armada besar yang memberikan himbauan bahwa mereka akan mengkaji atau mereka akan memberikan sanksi tegas kepada para supir yang akhirnya melakukan tindakan yang anarkis dalam aksi demonstrasi ini, baik yang dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini juga mendapatkan pengawalan cukup ketat, karena yang kita tahu bahwa gedung ini sangat dekat sekali dengan Istana Merdeka. Ini jaraknya dari Istana Merdeka itu kurang dari 2 km, lebih tepatnya sekitar 1 km dari Istana Merdeka. Tapi yang kita tahu, mereka hanya berkumpul di depan Kominfo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara itu sendiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga masih terus ditunggu keberadaannya oleh teman-teman wartawan, oleh awak media yang dikabarkan, diinformasikan akan memberikan sejumlah keterangan mengenai tuntutan yang dilayangkan oleh pengemudi taksi reguler, ya. Pengemudi taksi reguler ini yang menuntut agar taksi online atau taksi yang berbasis online ini segera dihapuskan. Sementara itu dulu yang baru bisa saya sampaikan, Nitya Anissa. Nanti apabila sudah ada perkembangan terbarunya mengenai apa yang disampaikan oleh Menkominfo, nanti saya akan kabarkan kembali kepada Anda, Nitya Anissa. Akbari, kalau kita melihat mereka kemudian berada di kawasan atau di depan kantor Kementerian Kominfo, apakah ini menjadi pemberhentian terakhir atau seperti apa rutenya? Akan kemana para pengunjuk rasa ini terus berjalan? Persis yang seperti Anda katakan, ini memang akan menjadi pemberhentian terakhir atau menjadi tempat mereka menyampaikan aspirasi mereka yang terakhir, yaitu depan Kominfo, karena disinilah mereka nantinya akan mendapatkan jawaban, karena rencananya memang Menteri Komunikasi dan Informatika akan memberikan jawaban melalui konferensi pers. Nah, yang disampaikan oleh mereka sempat menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPR, tapi memang karena dalam masa reses akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah ke Kominfo, dan di sini
sini juga mereka berharap akan mendapatkan perhatian lebih seperti itu, baik dari Kominfo maupun dari Presiden Joko Widodo. Karena memang yang mereka ketahui di lokasi ini mereka akan berkumpul mungkin saja sampai sore, karena tadi saya sempat berbincang dengan beberapa sopir taksi bahwa izin yang mereka dapatkan hanya memang sampai jam 6 sore. Sementara mereka akan terus berada di sini, berarti masih sekitar 4 jam lagi. Maaf, maksud kami masih akan sekitar 3 jam lagi mereka akan menyampaikan aspirasinya di depan Kominfo. Apakah mereka nantinya akan mendapatkan jawaban atau mungkin akan mendapatkan sejumlah keterangan dari Menkominfo, mereka masih terus menunggu karena hingga saat ini masih terus berdatangan di sini. Ini di belakang saya juga banyak sopir-sopir taksi yang memang sudah siap dengan tuntutan mereka. Dan dari ujung Medan Merdeka Selatan ini juga masih terus berdatangan, ada lebih dari 1.000 sopir taksi yang nantinya akan berkumpul di depan Kominfo. Dan memang benar rencananya ini akan menjadi titik terakhir dari aksi demo mereka menuntut agar taksi atau armada berbasis online segera dibubarkan. Kita masih akan menunggu apa tanggapan dari Menkominfo selanjutnya. Nitya. Mengenai tanggapan Akbari, apakah mungkin Anda sudah sempat bertanya dengan para pengunjuk rasa jika jawaban yang mereka inginkan tidak memenuhi tuntutan mereka, apakah mereka kemudian akan menggelar kembali unjuk rasa di hari yang lain, mengingat hari ini hanya sampai pukul 18 Indonesia Barat, Akbari? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan ajak Anda untuk langsung berbincang dengan salah satunya. Siapa yang mau berbicara dengan saya? Dari Anda? Oke, Bapak, maaf Pak, Bapak dengan nama siapa namanya Pak? Oh, Pak Ariza, Pak. Pak Riza, ini kan izinnya hanya sampai jam 6 sore. Ya, ini Menteri Komunikasi dan Informatika juga rencananya akan memberikan tanggapan langsung. Akan seperti apa harapan Anda, tanggapan dari Menkominfo selanjutnya, Pak? Oh, kalau Menteri Kominfo telah mendukung kita, ya sekarang bubar juga nggak jadi masalah, Pak. Kalau ada Keputusan seperti apa yang Anda harapkan yang keluar dari Menkominfo? Oh, jadi begini, Pak, kalau tuntutan supir taksi hanya tutup aplikasi udah selesai gitu aja, Pak. Karena selama ini lahan kita diserobot, Pak. Kita sebagai supir taksi, sekarang penumpang itu nggak ada lagi, beralih ke Grab taksi sama Uber, Pak. Karena apa? Dia lebih murah. Kalau memang bersaing secara sehat dengan tarif yang sama, dia berpajak dan lain-lainnya, kita dukung semuanya, Pak. Oke, berarti apabila nantinya memang ada regulasi seperti mereka harus bersaing secara sehat, seperti misalkan diseragamkan tarifnya seperti itu, berarti teman-teman dari supir taksi reguler tetap akan mendukung keberadaan Uber dan ya. Oke, terima kasih banyak. Berarti itu yang akan ditunggu nantinya ya dari keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Bersaing secara sehat, Pak. Oke. Nanti kita tunggu karena Menkominfo juga masih terus ditunggu keterangannya dari awak media. Terima kasih Bapak atas informasinya. Itu tadi Nitya, Anda sudah mendapatkan jawabannya sendiri bahwa mereka terus akan menunggu. Terima kasih. Berarti mereka juga masih terus akan menunggu keterangan seperti apa nantinya yang akan diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Yang pasti adalah mereka akan melakukan aksi demonstrasi siang ini menjelang sore secara damai. Tapi yang pasti mereka terus menuntut nantinya apakah nanti akan ada regulasi seperti penyamaan tarif seperti itu dengan taksi reguler, karena mereka mengeluhkan adanya penurunan penumpang, terus juga sementara tuntutan dari perusahaan untuk setoran itu juga semakin tinggi sehingga membuat mereka semakin sulit seperti itu. Tapi ini juga yang akan saya tanyakan. Ada satu lagi pertanyaan saya yang mengganjal. Mana ada satu supir taksi. Bapak namanya siapa, Pak? Wahyudin. Pak Wahyudin, tadi saya sempat menyinggung setoran dari perusahaan semakin tinggi, sementara pendapatan kecil. Apakah nantinya Bapak juga akan menuntut kepada perusahaan untuk segera menurunkan setoran, Pak? Mengingat keadaannya seperti ini. Ya, tetap akan menuntut. Tapi kan saya kalau Express kan kemitraan, bakal milik sendiri untuk 6 tahun. Tapi yang tadinya kawan-kawan kita bisa menyetor targetnya 350, sekarang nggak pernah dapat. Ditarikkan setor 300.000, sekarang itu 200 susah banget, Bang. Untuk bensin, setoran nggak pernah nutup. Anak istri kita makan apa di rumah? Oke. Sementara kita masih ngontrak. Nah, anak nggak sekolah. Iya. Ya semuanya udah terhimpit. Gini, berarti tadi ada 350.000 yang harus disetorkan setiap hari. Rata-rata seperti itu ya. Nah, Sekarang 200 paling tinggi. Sekarang 250. Oke. Bahkan 100.000 pernah juga. Oke, Bahkan berarti apakah Pak Wahyudin, apakah dari armada sendiri ada peraturan baru yang ditetapkan
diterapkan seperti misalnya oke karena memang persaingannya semakin ketat, setorannya kita turunkan atau tetap setorannya? Tetap Pak, sistemnya kemitraan kita tetap, itu kan dikasih waktu kan 6 tahun untuk lunas. Sekarang belum waktunya lunas, minnya udah 50 juta, garis merah, min 30 juta, garis kuning, masih 23 juta, masih boleh narik. Untuk perawatannya juga mahal. Kata saya minta aplikasi ditutup. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyudin. Nitya itu tadi dia juga akhirnya supir taksi juga mengatakan mengalami himpitan ekonomi karena memang dari perusahaan juga tidak memberikan solusi seperti halnya adalah menurunkan tarif setoran yang harus disetorkan oleh supir taksi setiap hari. Nanti kita akan tunggu seperti apa akhirnya Menteri Komunikasi dan Informatika akan memberikan keterangannya kepada para supir taksi ini. Nitya. Terima kasih Akbari, langsung dari depan kantor Kementerian Kominfo. Tentunya konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Kominfo ini akan dinantikan.